sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, sahabat Guzain dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami dalam kesempatan yang berbeda ini. Mudah-mudahan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kalian semua berikut saya oleh Allah selalu dilimpahi nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit pengetahuan informasi yang kami sangat berharap sekali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan kalian semua, kaitannya dengan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakat perdagangan atau zakat perusahaan. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk lebih jauh kami ingin memberikan satu penegasan bahwa apapun usaha kita, apapun yang kita perdagangkan, apapun yang kita jual belikan, bahkan kita memproduksi hal-hal yang dari bahan baku, kemudian kita produksi menjadi barang jadi yang kemudian kita jual, itu semuanya menurut definisi tijarah atau perdagangan masuk dalam kategori tijarah. Yang artinya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain dimasukkan dalam jenis-jenis usaha atau aset-aset yang memang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Cuman para sahabat yang dirahmati Allah, tidak sedikit dari kita yang mungkin masih kurang begitu memahami tentang bagaimana cara menghitung dagangan kita, bagaimana cara menghitung aset bisnis kita yang kemudian supaya kita bisa mengeluarkan zakatnya dan seberapa zakatnya itu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada intinya, pada dasarnya zakat tijarah, zakat perusahaan, zakat perdagangan ini sama dengan zakatnya emas dan perak. Bahkan nanti cara menghitungnya pun adalah dengan cara mengkurskan dagangan atau aset perdagangan kita dengan harga emas dan perak yang berlaku pada saat ini atau saat kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan mengenai kapan kita diwajibkan mengeluarkan zakat tijarah kita, yang otomatis berarti kita sudah wajib mulai menghitungnya. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi seorang pedagang ataupun pengusaha untuk mengeluarkan zakat adalah bila paling tidak ada dua poin pokok niki. Yang pertama adalah aset yang Anda miliki, aset perdagangan, aset bisnis, aset perusahaan yang Anda miliki ini sudah mencapai satu nisab, sudah mencapai satu jumlah yang dalam syariat atau dalam ketentuan fikih memang sudah mencapai satu batasan wajib zakat. Itu yang pertama. Seberapa nanti kita bahas. Yang kedua adalah mencapai 1 tahun. Dihitung atau terhitung dari kapan kita dulu memulai perdagangan. Jadi yang dimaksud akhir tahun dalam perdagangan di sini bukan akhir tahun Masehi, bukan akhir tahun Hijriyah, juga tidak harus menunggu momen-momen tertentu seperti halnya Ramadan misalnya. Tapi akhir tahun yang dimaksud di sini adalah terhitung dari sejak kapan kita memulai perdagangan kita. Seumpamanya kita memulai perdagangannya katakanlah mulai bulan Syawal tahun ini, maka kewajiban kita mengeluarkan zakat adalah pada bulan Syawal tahun depan. Tentu saja bila aset perdagangan yang kita miliki, aset perusahaan yang kita miliki sudah mencapai satu nisab. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nisabnya perdagangan itu berapa? Nisabnya perdagangan, nisabnya perusahaan yang kita miliki, yang sehingga ketika aset kita, aset perdagangan kita, aset toko kita, aset bisnis kita, aset perusahaan kita sudah mencapai nilai itu, nilai nisab itu, maka sudah wajib zakat. Sekali lagi di akhir tahun, wajib zakatnya di akhir tahun. Nisab zakatnya perusahaan ataupun perdagangan atau bisnis ini sama dengan nisabnya emas, yaitu 77,50 gram. Yang dalam artian
para sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap akhir tahun wajib bagi kita untuk mengkalkulasi, untuk menghitung seberapa besar, seberapa banyak aset perusahaan yang kita miliki. Termasuk aset yang seumpamanya usaha kalian berupa toko. Toko apapun itu, katakanlah kita ambil yang mudah toko sembako seumpamanya. Maka semua aset yang ada di toko kita, apapun yang kita jual, tapi toko tidak usah dihitung karena toko tidak ikut kita jual belikan. Isinya toko, aset perdagangan toko kita, semuanya dihitung. Mulai dari berasnya dan lain sebagainya tentu saja. Apapun yang kita jual, belikan di situ. Termasuk juga mungkin ada barang-barang yang masih dibawa atau dibeli oleh orang namun masih belum dibayarkan. Ini juga harus dihitung. Begitu pula aset toko atau aset bisnis, aset perdagangan yang sedang kita titipkan di lembaga-lembaga tertentu, di perbankan seumpamanya. Itu semuanya juga harus dikalkulasi, dihitung, dijumlah semuanya. Kok setelah dijumlah semuanya, niki mencapai kursnya harga emas 77,50 gram tadi, maka berarti aset perdagangan kita, aset usaha kita, atau aset perusahaan kita sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari seluruh aset yang kita miliki. Aset toko tadi itu, aset perusahaan tadi itu. Dari semua aset itu kita persentasekan, ambil 2,5%. Ini yang kita keluarkan sebagai zakatnya. Kapan dikeluarkannya? Pada saat akhir tahun tadi itu. Pada saat sudah sampai pada akhir tahun, sekali lagi terhitung dari kapan kita memulai perdagangan kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan bagaimana cara menghitung zakatnya perdagangan dan kapan mengeluarkannya. Ada satu lagi mungkin yang kami kaitkan atau kami ikut sertakan di kesempatan kali ini adalah kaitannya dengan pertanyaan beberapa teman, kaitannya dengan zakat profesi atau penghasilan. Karena sebagian masyarakat kita dia tidak punya usaha sendiri, tidak punya perusahaan, tidak berdagang, tapi dia punya profesi-profesi tertentu yang dari profesinya ini dia menghasilkan gaji, tunjangan atau penghasilan yang cukup besar. Sehingga saya yakin kalian semua yang kebetulan punya profesi-profesi tertentu dengan penghasilan-penghasilan tertentu, ini terpanggil, terketuk hatinya juga untuk apa? Mengeluarkan zakat dari penghasilan yang kalian miliki. Apakah juga diwajibkan zakat penghasilan atau hasil dari profesi yang kita miliki tersebut? Sebagian ulama menyatakan wajib juga dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya sama dengan emas perak tadi, sama dengan perdagangan tadi, yaitu bila mana penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun, terhitung dari kapan kita memulai pekerjaan kita. Seumpamanya kita mulai diterima bekerja di satu lembaga, satu institusi tertentu dimulai pada bulan Januari, maka otomatis pada bulan Januari tahun berikutnya kita sudah harus mengeluarkan zakat bila mana penghasilan kita mencapai 1 nisab tadi. Nisabnya sama dengan emas ataupun perak. Kalau mengacu pada emas sama, yaitu 77,50 gram. Artinya begini sahabat yang dirahmati Allah, bila mana penghasilan kita selama 1 tahun ini mencapai 1 nisab, mencapai kursnya harga emas 77,50 gram. Saya kurang paham saat ini harga per gramnya berapa, bisa kalian cek sendiri. 77,50 gram ini kalau diuangkan itu ketemu berapa puluh juta. Seumpamanya, sekali lagi kembali pada penghasilan yang kalian miliki, penghasilan kalian yang kalian miliki, yang kalian hasilkan selama 1 tahun, kok seumpamanya digunakan untuk membeli emas 77,50 gram itu sudah mencukupi, berarti penghasilan yang kalian miliki sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Dan sama, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 2,5% dari seluruh penghasilan yang kalian miliki, meliputi gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya. Sahabat tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga muncul pertanyaan, apakah zakat profesi atau penghasilan ini harus dikeluarkan di akhir tahun?
atau bisa dicicil di setiap bulannya, setiap kita dapat gaji seumpamanya, setiap kita dapat penghasilan seumpamanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena persyaratan mengeluarkan zakat itu adalah ketika sudah mencapai 1 nisab, maka ketika di bulan pertama ternyata penghasilan kita belum mencapai 1 nisab, tentu saja belum boleh dikeluarkan. Tapi masalah berikutnya yang terjadi bila mana langsung dikeluarkan sekali di akhir tahun, otomatis memberatkan kalian. Karena apa? Karena zakat dari setiap bulan gaji yang kita peroleh harus dikeluarkan sekali dalam gaji yang terakhir atau di tahun terakhir yang kita lalui atau yang kita hadapi. Ini tentu memberatkan. Maka kita sampaikan solusinya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita memisahkan bagian zakat tiap bulannya. Seumpamanya kalian punya gaji 5 juta per bulan, atau katakanlah kita bulatkan, seumpamanya kalian punya gaji 10 juta per bulan. 10 juta tentu saja belum 1 nisab. Maka bagaimana solusinya supaya tidak memberatkan akhir tahun kita, supaya tidak memberatkan ujung tahun kita besok? Maka setiap bulannya dari 10 juta itu kita pisahkan yang 2,5%. Yang 2,5% dari 10 juta, 250.000 kita sisihkan, kita simpan. Begitu juga bulan-bulan berikutnya yang nanti kita kumpulkan seluruhnya dan kita keluarkan di akhir tahun. Ini adalah salah satu solusi cara untuk meringankan zakat kita di akhir tahun, tapi tetap zakat kita sesuai dengan prosedur, dengan tata cara yang memang telah ditentukan oleh syariat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu tambahan pengetahuan untuk kita semua dan tentu saja mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami ingatkan, apabila ada pertanyaan, apabila ada komentar-komentar tertentu, kami persilahkan untuk kalian tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.